Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pembelajar buat teman-teman semua, khususnya untuk teman-teman semua di kelas 6, karena pada kesempatan kali ini kita akan membahas masih tentang soal PTS, yaitu semester 2 atau semester genap, pelajaran matematika lagi. Ini part kedua teman-teman ya. Bagi teman-teman semua yang belum menonton video pembahasan soal PTS matematika part pertama, silakan nanti teman-teman semua boleh menonton di linknya ada di kolom deskripsi ya. Ini part kedua. Jangan lupa di share ke teman-teman yang lain agar yang lain bisa ikut belajar di channel YouTube Bahagia Insting. Oke, sekarang kita langsung saja ke soal nomor 1 matematika teman-teman. Pernyataan berikut yang benar tentang tabung adalah titik-titik. Ya, oke, berarti di sini pernyataan tentang tabung dalam hal ini ciri-cirinya atau sifat tabung ya. A. Mempunyai 3 buah rusuk. Salah teman-teman ya. Tabung ini rusuknya hanya mempunyai 2 ya. Rusuknya hanya mempunyai 2 teman-teman ya. Kemudian yang B, ukuran alas bawah dan alas tutupnya tidak sama. Ini juga salah teman-teman ya. Karena apa? Karena baik alas bawah, lingkaran yang bawah dengan lingkaran yang atasnya itu ukurannya sama ya, sama dan sejajar. Oke, berarti yang A sama B salah. Kita cek yang C. Bidang alas dan bidang atas berupa daerah lingkaran yang sejajar dan kongruen. Nah, ini benar nih ya. Jadi antara lingkaran yang alas bawah dengan lingkaran yang atas atau tutupnya itu sejajar, bukan hanya sejajar akan tetapi kongruen, sama ukurannya. Nah, berarti jawabannya adalah yang C, teman-teman ya. Kalau yang D mempunyai 2 bidang sisi, ini juga salah. Sisi dari tabung itu ada 3 ya. Sisinya ada 3. Berarti jawabannya sudah jelas yang C ya. Oke, sekarang kita lanjut teman-teman ke soal nomor 2 teman-teman. Rusuk prisma tegak segitiga sebanyak titik-titik. Ini ada prisma ya. Rusuknya menurut teman-teman ada berapa nih? Nah, teman-teman harus hitung ya. Oke, sekarang kita hitung ya. 1 ya, 2, 3, 4 ya. 5, 6, 7. Oke ya. 8, kemudian 9. Berarti jawabannya ada 9 buah ya. Jadi tinggal dihitung saja. Ini rusuk AD, AB, AE, ED 4 kan. Kemudian EF 5, FC atau CF 6, BC 7, kemudian AC 8, kemudian DF 9. Berarti rusuknya ada 9 ya. Mudah ya teman-teman ya cara menghitung rusuk ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 3 teman-teman. Prisma tegak segi 4 disebut juga bangun titik-titik. Apakah A. balok, B. kerucut, C. tabung, D. limas? Nah, kalau ini kan prisma segitiga ya. Nah, kalau misalkan alasnya ini berupa segi 4, maka kira-kira bangun apa yang terbentuk? Maka ketika ini dirubah menjadi segi 4 bukan segitiga ya, berarti ini berbentuk persegi ya, ininya persegi, kemudian ininya panjang ya, ininya panjang, ininya persegi, alasnya, alas atasnya, alas bawahnya itu persegi ya, atau segi 4. Maka yang dibentuk adalah balok teman-teman ya, yang terbentuknya adalah balok ya. Oke, sekarang kita lanjut ya. Nomor 4 teman-teman. 5 segi 4 di samping mempunyai titik sudut sebanyak titik-titik. Nah, ini ada 5 segi 4 A, B, C, D. Ini tingginya. Menurut teman-teman, sudutnya itu ada berapa titik sudut? Iya, mudahnya titik sudut itu adalah pojok.
Ya, jadi mudahnya titik sudut itu adalah pojok. Berarti ini pojok, ini pojok, ini pojok, ini pojok, dan satu lagi di atas. Berarti ada berapa? Ada 5. Ya, kita hitung lagi ya, coba ya. Ini A, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini yang disebut dengan titik sudut. Berarti ada 5. Jawabannya adalah B, teman-teman ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya, teman-teman. Nomor 5. Perhatikan gambar di samping ini. Oke, ini ada gambar ya. Bangun ruang yang dapat terbentuk dari rangkaian di samping adalah titik-titik. Oke, sekarang kalau kita melihat ke rangkaian yang belum tersusun dengan rapi, ya, jaring-jaring bangun ruang ini, kalau kita melihat ke sini, di sini ada bangun segitiga. Ya, ini segitiga, ini segitiga, ini segitiga, ini segitiga. Ini segitiga segitiga sama kaki ya. Ini segitiga sama sisi, segitiga sama kaki sama sisi. Nah, di sini alasnya berbentuk persegi panjang atau segi 4. Maka sudah jelas ya, jawabannya adalah alasnya berupa segi 4. Berarti antara A atau B. Ya, antara A atau B. C sama D salah. Karena apa? Ini alasnya berbentuk segitiga, salah ya. Sedangkan di sini alasnya berbentuk segi 4. Nah, kalau kita melihat ke sini, sisi-sisinya berupa segitiga itu ya tidak lain dan tidak bukan adalah bangun ruang dari limas. Maka jawabannya adalah B, 5 segi 4, teman-teman ya. Oke, paham ya? Jadi limas itu kan berasal dari segitiga. Kalau misalkan alasnya segi 4, ya berarti 5 segi 4. Kalau alasnya berupa segitiga lagi, berarti 5 segitiga. Ya. Oke, lanjut teman-teman ya. Kita ke soal nomor 6. Perhatikan sifat-sifat bangun ruang di bawah ini. Sifat kerucut ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Oke, kerucut teman-teman ya, kerucut. Kita cek yang I1, sisi alasnya berbentuk lingkaran, kerucut. Oke, betul ya. Alasnya atau bawahnya itu kan, kerucut itu kan berasal dari lingkaran bawahnya. Berarti yang I1 betul ya. Oke, yang I2 memiliki diagonal bidang. Tidak ya. Kerucut ini adalah bangun ruang yang tidak memiliki diagonal bidang. Berarti I2 salah ya teman-teman ya. Oke. Kita cek yang I3 memiliki titik puncak yang merupakan titik sudut. Bawahnya kan itu kan segitiga, bukan segitiga, apa namanya, lingkaran ya. Kemudian berbentuk kerucut ya, di atasnya ada titik sudutnya. Berarti benar ya, titik puncaknya tersebut adalah titik sudut. Berarti I3 betul ya. Oke, sekarang kita cek I4 mempunyai 2 titik sudut. Tidak ada ya, bukan 2, hanya 1 di atas saja. Berarti jawabannya adalah I1 dan I3. Berarti jawabannya adalah B teman-teman ya. Oke, jadi ciri dari atau sifat dari kerucut ini, alasnya berbentuk lingkaran dan titik puncaknya itu yaitu titik sudut cuma 1, bukan 2 ya. Kalau yang I4 ada 2 salah. Titik sudut dari kerucut itu ada 1. Oke teman-teman, kita lanjut ya ke soal nomor 7 teman-teman. Sebuah balok diketahui volumenya 560 cm kubik. Apabila panjang balok 10 cm dan lebar 8 cm, maka tinggi balok tersebut adalah titik-titik. Oke, ini mudah ya. Karena di sini diketahuinya volume, maka kita gunakan rumus dari volume terlebih dahulu, teman-teman. Kita gunakan rumus volume terlebih dahulu ya. Oke, sekarang kita cek jawabannya. Volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi ya. Jangan sampai lupa teman-teman ya, rumus dari volume balok itu panjang kali lebar kali tinggi. Oke, sekarang kita masukkan volumenya 560. Berarti V-nya 560 sama dengan panjangnya 10, lebarnya 8 ya. Ini lebarnya, tingginya ditanyakan teman-teman. Oke, sekarang kita hitung 10 kali 8, 10 kali 8 80 ya. 80 dikali T. Nah, karena di sini 80 kali T itu tidak bisa. Ya, kenapa? Karena 80 ini kan angka ya, sedangkan T itu adalah huruf atau variabel ya. Maka
Caranya teman-teman, kita pindahkan nih 80 ini nyebrang sama dengan, pindah. Awalnya kan tandanya kali, ketika nyebrang sama dengan teman-teman akan berubah menjadi bagi. Maka proses selanjutnya adalah 560 dibagi 80 sama dengan tinggi. Kita coret nolnya, ya. 56 dibagi 8, jawabannya adalah 7 cm. Berarti tingginya dari balok yang volumenya 560 itu adalah B, 7 cm, teman-teman. Ya, mudah ya. Jadi ketika ada soal seperti ini, walaupun yang diketahuinya volumenya, yang ditanyakannya itu bisa panjangnya, bisa lebarnya, atau bisa tingginya, maka teman-teman jangan bingung, gunakan tetap rumus volume. Ya. Oke, lanjut teman-teman ke soal nomor 8. Volume sebuah prisma segitiga adalah 2592. Jika alasnya terbentuk atau berbentuk segitiga siku-siku dengan alas dan sisi tegaknya berturut-turut 18 cm dan 24 cm. Tinggi prisma tersebut adalah titik-titik. Oke. Ini kaitannya sama dengan yang tadi juga. Di sini diketahuinya volume, yang ditanyakan tinggi prisma. Maka kita gunakan volume prisma rumusnya. Volume prisma rumusnya hafal teman-teman. Iya, luas alas dikali tinggi, ya. Di mana luas alasnya yaitu berasal dari segitiga, maka luas alasnya setengah kali alas kali tinggi prisma. Nah, ini untuk rumus dari volume prisma segitiga. Luas alas kali tinggi, ya. Oke, sekarang kita masukkan teman-teman satu persatu. Volumenya tadi diketahui 2592 ya. Kemudian setengah dikali alasnya ini 18, tinggi dari segitiganya ini 24, yang ditanyakan adalah tinggi dari prisma. Ya, tinggi prismanya berapa? Ada yang bisa dicoret? Ada. 18 dibagi 2 bisa, atau 24 dibagi 2 boleh, ya. Kita coret yang 18 saja. Coret dengan 2. 18 dibagi 2 sisa 9, atau hasilnya 18 dibagi 2 itu 9 ya. Oke, sekarang kita kalikan teman-teman. 1 kali 9 dikali 24 sama dengan 216 dikali tinggi prisma. Nah, ini kaitannya sama dengan nomor 7. Ini kan 216 dikali T. T ini kan huruf, ini angka. Tidak bisa 216 dikali T itu. Ya, karena di sini bentuknya variabel, ini angka. Maka pindahkan 216 ini nyebrang sama dengan. Yang awalnya tandanya kali, ketika pindah menyeberangi sama dengan akan berubah menjadi bagi. Berarti 2592 teman-teman ya, dibagi 216, maka tinggi prismanya adalah 12 teman-teman. Berarti jawabannya adalah C. Ya, udah ya. Oke, sekarang kita lanjut ya ke soal nomor 9 teman-teman. Perhatikan gambar di samping. Nah, ini ada gambar ya. Ini gambar dari kubus teman-teman ya. Kubus di mana panjang salah satu rusuknya 7 cm. Ya, walaupun di sini hanya 7 cm, teman-teman jangan bingung ya. Di sini 7, di sini 7, di sini 7. Ingat bahwa panjang rusuk semua kubus itu panjangnya sama, ya. Yang ditanyakan adalah luas permukaan kubus tersebut adalah titik-titik. Oke, sekarang kita gunakan rumus luas permukaan karena yang ditanyakannya adalah luas permukaan kubus. Hafal teman-teman rumus luas permukaannya? Iya, betul. Rumusnya adalah luas permukaan sama dengan 6 dikali S pangkat 2, atau boleh jika ada gurunya yang mengajarkan R maka boleh rusuk ya. 6 dikali R pangkat 2 boleh, atau 6 dikali S pangkat 2 boleh ya. Oke, sekarang kita lanjut. 6 dikalikan S-nya di sini kan 7 ya, panjang rusuknya 7, berarti 6 dikali 7 kali 7. 7 kali 7 49. 49 dikali 6 294 cm persegi. Berarti jawabannya adalah D teman-teman ya. Oke, paham ya? Ini rumus dari luas permukaan kubus, teman-teman ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 10. Ada gambar tabung ini ya.
Volume tabung tersebut adalah titik-titik. Oke, kita cari volume tabungnya, teman-teman. Volume tabung rumusnya, teman-teman hafal? Rumusnya adalah volume sama dengan V dikali R pangkat 2 atau R kuadrat dikali T. Ini rumusnya diingat-ingat ya, dihafalkan sama teman-teman semua. V R kuadrat T. Ya. V-nya, berapa V-nya? Kita lihat dulu di sini jari-jarinya. Ya, diameternya 28. Maka jari-jarinya 14. Karena 14 kelipatan 7, maka kita gunakan V-nya 22/7 dikali 14 kali 14 dikali tingginya 20. Ya, paham ya sampai sini ya? Ada yang bisa dicoret? Ada, 14 ya. 14 dibagi 7, kita coret 14-nya dibagi dengan 7. Hasilnya adalah 2 atau sisanya. Ya. Sekarang kita kalikan 22 kali 2, 44 kali 14 kali 20. Hasilnya adalah 12.320 cm kubik. Ya. Oke, berarti jawabannya yang mana, teman-teman? Iya, jawabannya adalah yang A. Nah, kuncinya teman-teman semua di semester 2 ini harus banyak menghafal rumus dari setiap bangun ruang, baik rumus volumenya ataupun rumus dari luas permukaannya. Insya Allah ketika teman-teman semua hafal rumusnya, maka akan bisa untuk mengerjakan permasalahan-permasalahan luas permukaan atau volume ya. Oke, lanjut teman-teman. Nomor 11, diagonal ruang pada kubus di samping adalah titik-titik. Oke, teman-teman sudah diajarkan belum dari sifat atau ciri-ciri setiap bangun ruang? Ini kan kubus. Nah, kubus itu kan mempunyai ciri-cirinya atau mempunyai sifatnya. Nah, ya, yang disebut dengan diagonal itu adalah garis miring ya, garis miring. Berarti yang mana nih? Nah, ini garis miring nih ya. Dari AB ya, EB ya, EB atau BE, kemudian kita tarik lagi dari C ke H, kita tarik ya. Nah, ini diagonal ya, diagonal bidang ya atau diagonal ruang ya. Kemudian EH, nah ini BC. Nah, ini yang disebut dengan diagonal ruang. Ya. Berarti jawabannya adalah BC EH. Jawabannya adalah C, teman-teman ya. Jawabannya adalah C. Oke, sekarang kita lanjut teman-teman ke soal nomor 12. Jumlah sisi dan rusuk pada limas ABCDE di samping adalah. Nah, ini sisinya ada berapa, rusuknya ada berapa. Oke, sekarang kita hitung dulu sisinya ya, sisinya. Sisi depan 1, sisi samping ada 2 ya. Berarti 3 ya. Sisi belakang 4 ya. Kemudian di bawah ada alasnya, berarti 5 ya. Ada 5 sisinya, nah berarti antara C atau D ya. 5 sisi. Sekarang rusuknya kita hitung. Rusuknya AE 1, BE 2, CE 3, DE 4 ya. 4, kemudian AD 5, CD 6, BC 7 ya, BA 8. Berarti jawabannya ada 8 rusuknya teman-teman. 5 sisi, 8 rusuk. Berarti jawabannya adalah D. Ya. Oke, sekarang kita lanjut teman-teman. Soal nomor 13. Sebuah balok memiliki panjang, lebar, dan tinggi berturut-turut 28, 12 cm ya. Berapakah luas permukaan balok tersebut? Oke, yang ditanyakan adalah luas permukaan dari balok. Teman-teman hafal tidak rumus dari luas permukaan balok? Oke, rumusnya adalah luas permukaan sama dengan 2 dikali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi dikali lebar dikali tinggi. Ya. Nah, sekarang kita masukkan ya. 2 panjangnya di sini 20 ya, 20 kali 8 lebarnya. Panjangnya tadi 20, tingginya 12, berarti 20 kali 12. Lebarnya 8, tingginya 12 tadi ya. Berarti 8 dikali 12. Oke, sekarang kita operasikan, kita hitung. 2 dikali 20 kali 8 160 ya. 2 kali 8 saja 16, ditambah 0 1 berarti 160
Sekarang 20 dikali 12. 2 kali 2 saja 4, 2 kali 1 2, tambah nolnya 1, berarti 240 ya, benar ya. 8 kali 12, 8 kali 2 16, betul. 8 kali 1 8, tambah 1 96, berarti betul ya. Oke, sekarang kita jumlahkan 160 ditambah 240 ditambah 96. Berarti 2 dikali 496 ya. Ini yang penjumlahan dalam kurung hasilnya adalah 496. Dikalikan 2 teman-teman. 2 kali 6 12, kemudian 9 kali 2 18 tambah 1 19 ya. Kemudian 2 kali 4 8 tambah 1 9. Berarti jawabannya adalah 992 cm persegi. Berarti jawabannya adalah iya, B teman-teman ya, jawabannya B. Oke, lanjut teman-teman ke soal nomor 14. Oke, 14. Dua buah kubus memiliki panjang rusuk masing-masing 3 cm dan 9 cm. Volume kedua kubus itu masing-masing adalah Yang ditanyakan adalah volume kubus, tapi ada dua ya volume kubusnya. Yang satu 3 cm, yang kedua 9 cm. Oke, sekarang kita cari dulu yang 3 cm, teman-teman. Berarti rumusnya adalah V sama dengan S pangkat 3, atau boleh V sama dengan rusuk atau R pangkat 3, boleh. Ya. Sekarang kita masukkan yang pertama dulu 3, berarti 3 kali 3 kali 3 sama dengan 27. Oke, berarti jawabannya kemungkinan yang A ya, karena volume kubus yang pertama 27. Sekarang kita cek yang kedua, volume kubus yang memiliki rusuknya 9 cm. V sama dengan S pangkat 3, berarti 9 kali 9 kali 9 sama dengan 729. Berarti benar jawabannya adalah yang A, teman-teman ya. Oke, paham ya sampai sini ya? Sekarang kita lanjut teman-teman ke soal nomor 15. Luas permukaan kerucut yang berdiameter 14 cm, sisi miringnya 8 cm, jika V sama dengan 22/7 adalah titik-titik. Oke, sekarang kita gunakan rumus dari luas permukaan kerucut, teman-teman ya. Luas permukaan kerucut itu rumusnya adalah V kali R ditambah S. Ini ada kesalahan input ya, harusnya LP ya, bukan volume ya, harusnya luas permukaan. Tapi rumusnya sudah benar ya, teman-teman ya. Oke, sekarang kita masukkan luas permukaan V-nya kita gunakan 22/7. Jari-jarinya di sini diameternya 14, berarti jari-jarinya 7, teman-teman ya. Berarti 22/7 kali 7, R-nya 7, S-nya sisi miringnya 8. 22/7 dikali 7. 7 kita coret dengan 7. 7 dibagi 7 1, teman-teman ya. Berarti 22 kali 1 7 tambah 8 15, teman-teman ya. Berarti 22 kali 15 sama dengan ya, jadi jawabannya adalah 330 D, teman-teman ya. Oke, sekarang kita lanjut teman-teman ke soal nomor 16 nih ya. Soal nomor 16. Manakah yang termasuk jaring-jaring prisma segitiga? A, B, C, atau D? Nah, kalau kita melihat ke sini, teman-teman jangan terkecoh ya. Di sini kan ada kata segitiga. Berarti yang ada dari bentuk segitiganya itu kan antara A atau D. Ini ada segitiganya, ini ada segitiganya. Tetapi kalau kita melihat ke yang jawaban A, option A, ini adalah gambar dari jaring-jaring limas, teman-teman ya. Ini limas, berarti jawabannya prisma itu adalah yang D, teman-teman. Ya, oke, paham ya? Dari jawabannya adalah D. Kalau yang B ini jaring-jaring kerucut dan ini adalah jaring-jaring balok ya. Oke, lanjut teman-teman ke soal nomor 17. Perhatikan gambar di bawah. Oke. Berapakah volume kerucut di samping? Nah, kira-kira berapa nih teman-teman volumenya? Kita jawab volume sama dengan rumusnya sepertiga kali V R kuadrat T. Nah, ini rumusnya ya. Teman-teman harus dihafal ya. Sepertiga kali V R kuadrat T, teman-teman. Oke, sekarang kita masukkan V-nya, kita lihat jari-jarinya di sini 14. Berarti V-nya kita gunakan 22/7 ya. Oke, sekarang kita masukkan sepertiga dikali 22/7.
dikali jari-jarinya 14 kali 14 tingginya 30 ya. Tingginya 30. Ada yang bisa dicoret? Ada tentu ya. 14 kita coret dengan 7 teman-teman ya. 14 kita coret dengan 7. 14 dibagi 7 itu 2 ya teman-teman ya. 2. Ada lagi yang bisa dicoret? Ada ya. Yang mana? Ini yang 30 ya. 30 kita coret dengan 3 teman-teman ya. 30 dibagi 3 itu adalah 10 ya teman-teman. Oke, sekarang kita hitung nih. 22 kali 2 kali 14 kali 10 ya. 22 kali 2 44 dikali 14 dikali 10 ya. 14 dikali 10 aja 140 ya. 140 dikali 44 6160 cm kubik. Berarti jawabannya adalah B teman-teman ya. Oke, jawabannya B. Oke, lanjut ke soal nomor 18. Di sini ada bangun ruang bola ya. Ini bola ya, teman-teman ya. Berapakah volume bola di samping? Oke. Sekarang kita masukkan rumus dari volume bola itu menurut teman-teman. Hafal tidak apa? Ya, rumusnya adalah 4/3 dikali V R pangkat 3. Ya. 4/3 dikali V R pangkat 3. Sekarang kita ke sini jari-jarinya 21, berarti kita gunakan V-nya 22/7. Berarti 4/3 dikali 22/7 dikali jari-jarinya 21 pangkat 3. 21-nya ada 3, berarti 21 kali 21 kali 21. Ada yang bisa dicoret? Ada tentu ya. 21 dibagi dengan 7. Sisa 3 teman-teman ya. 21 bagi 7 sisa 3. Ada lagi yang bisa dicoret? Ada. Yang mana kira-kira? 21 dicoret dengan 3. Ya, sisa berapa? 21 bagi 3, sisa tuh 7 teman-teman ya. Oke, berarti sekarang kita hitung 4 kali 22 kali 3 kali 7 kali 21. Hasilnya dari perkalian ini adalah 38.808. Berarti jawabannya adalah C, volume bola ini. Ya, jari-jarinya 21, volumenya C yang ini. Oke, paham ya? Oke, jadi syaratnya teman-teman ya harus hafal rumus dari masing-masing volume ya. Syaratnya itu, kunci dasarnya itu hafal rumus masing-masing volume. Oke, sekarang kita lanjut nomor 19. Oke, di sini ada gambarnya. Perhatikan gambar berikut. Ini jaring-jaring ya, ini jaring-jaring dari kubus ya. Di antara rangkaian persegi berikut, manakah yang bukan merupakan jaring-jaring kubus? Oke, yang bukan jaring-jaring kubus yang mana menurut teman-teman? Oke, kita cek ya. Kuncinya sebetulnya untuk teman-teman mengetahui jaring-jaring kubus, itu lihat ada dua bangun persegi yang berlawanan. Jadi ketika ada satu di sebelah atas, maka harus ada satu juga di sebelah bawah. Jadi jangan sampai sejajar ya, jangan sampai sejajar. Contoh kayak yang A. Nah, ini bukan termasuk ke dalam jaring-jaring kubus karena apa? Ini kedua-duanya sejajar nih. Harusnya salah satunya ada yang di atas. Ya, salah satunya harus ada yang di atas. Jadi harus ada yang di atas, salah satunya lagi di bawah. Berarti yang A ini bukan termasuk jaring-jaring kubus. Ya, ini bukan yang A. Kalau kita cek yang B, nah ini sudah benar nih. Ada satu di bawah, ada satu di atas. Ini benar, ya. Jadi jangan sampai seperti yang A ini salah yang A ya. Kita cek yang C, ini juga benar ya. Di atas ada, di bawah ada salah satunya. Berarti benar yang C ya. Kita cek yang D, ini juga benar teman-teman ya. Yang D juga benar. Ini di sebelah atasnya ada salah satunya. Kemudian di bawahnya ada ya. Nah, kemudian kita cek yang E. Nah, ini yang E salah teman-teman ya. Yang E salah. Ya. Kalaupun misalkan mau seperti ini bentuknya zigzag, maka pembagiannya seimbang. Jadi di bawah ada 3, di atasnya ada 3. Nah, jadi bentuknya seperti yang F ini benar. Berarti yang salah yang E. Sudah jelas yang bukan jaring-jaring kubus berarti yang A dan E. Berarti jawabannya adalah C, teman-teman ya. Oke, paham ya? Oke, lanjut teman-teman ke soal nomor 20.
Perhatikan gambar berikut. Oke, ini ada kubus, di atas, di bawahnya ada balok ya. Berarti yang ditanyakan pasti gabungan ya, gabungan. Berapakah volume gabungan bangun ruang tersebut? Oke, sekarang kita jawab. Volume yang pertama kita yang kecil dulu ya, kita cari kubus dulu volumenya. Volume yang pertama S pangkat 3. Ini kan volume kubus kan rumusnya S pangkat 3. Berarti di sini panjang rusuknya 7, kita gunakan 7 kali 7 kali 7 kali 7 ya. Hasilnya 343 ya. 7 pangkat 3, 343. Ya. Awas, bukan yang A jawabannya ya, 343. Ini hanya satu bangun saja yang atas. Sedangkan yang ditanyakan adalah gabungan. Berarti kita cari juga yang bawahnya ya. Nah, ini kan balok, berarti rumus dari volume balok itu sendiri kan panjang kali lebar kali tinggi. Di mana panjangnya 20, lebarnya di sini 5, tingginya 8. 20 kali 5 kali 8. Hasilnya adalah 800, teman-teman ya. 20 kali 5 saja kan 100 ya. 100 kali 8, 800. Nah, berarti volume gabungannya sudah jelas ya. 343 ditambah 800. Dan hasilnya adalah 1143 cm kubik, teman-teman. Nah, berarti jawabannya adalah D ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa di-share video ini sebanyak mungkin ke grup sekolahnya atau grup WhatsApp apa saja agar yang lain bisa ikut belajar di channel YouTube High Instinct. Mudah-mudahan teman-teman semua yang belajar bareng, yang nonton di channel High Instinct mendapatkan nilai yang di atas KKM ya. 80, 85, 87, 88, 89, 90, 95 bahkan 100 ya. Amin ya rabbal alamin. Salam pembelajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.